Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya ya. Di sini tentunya ketemu lagi bersama saya Arif Nugroho Rahman, ya, dosen SD Surakarta. Di sini saya akan eh, mendampingi teman-teman semuanya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di pertemuan ini saya akan mensosialisasikan dulu mengenai RPS ya, rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan ya, berbicara mengenai eh, studi kelayakan bisnis ya. Capaiannya apa? Jadi tidaknya dengan mengikuti mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, teman-teman semuanya nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan secara konsep apa itu studi kelayakan bisnis. Selain itu, teman-teman juga nanti bisa mengimplementasikan ya dari teori-teori yang ada dengan melihat di lapangan ya. Bagaimana melakukan teknik menganalisa, teknik mengamati kelayakan dari sebuah bisnis. Nah, jadi capaian studi kelayakan bisnis 2 itu ya nanti mampu menjelaskan secara konsep dan mampu mengimplementasikan terkait analisa-analisa atau studi-studi atau mungkin pengamatan-pengamatan untuk menjalankan sebuah bisnis ya. Nah, dalam mempelajari studi kelayakan bisnis nanti ada 5 poin yang 3 poin yang perlu teman-teman garis bawahi, perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah soft skill. Jadi nanti dalam belajar studi kelayakan bisnis kita akan mengasah soft skill ya. Soft skill, kemudian menjaga attitude, dan yang ketiga knowledge, mengenai pengetahuan. Maka kita harus tahu konsep-konsep. Nah, itu lebih ke attitude, ke knowledge atau pengetahuan seperti itu. Nah, jadi mata kuliah studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat SKB ya, ini merupakan salah satu mata kuliah yang memang diajarkan di rumpun ilmu ekonomi. Itu bisa meliputi jurusannya akuntansi, manajemen ataupun studi pembangunan. Jadi biasanya ada karena ini erat kaitannya dengan namanya entrepreneur atau kewirausahaan ya. Jadi sifatnya lebih umum. Dimanapun bidang atau program studi biasanya mengajarkan ini ya. Tuh. Nah, nanti mata kuliah ini juga memberikan pemahaman dalam menyusun sebuah kelayakan bisnis atau laporan kelayakan bisnis ya. Minimal itu bisa menyusun proposal dalam mengajukan atau menjelaskan mengenai suatu bisnis ya, atau perencanaan bisnis layak atau tidaknya, seperti itu ya. Nanti ada teknik bagaimana menyusun proposal, itu nanti akan saya gunakan sebagai komponen penugasan buat teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, adapun mengenai materi ya, pertemuan 1 sampai dengan ke-7 itu yang pertama nanti teman-teman akan belajar mengenai bagaimana sih membangun sebuah mindset dan ide ya, ide bisnis terutama ya. Jadi apa sih konsep dari ide dan mindset dalam berwirausaha? Tentunya teman-teman harus open ya, open mindset ya. Jangan hanya terkotak ya. Jadi mindsetnya itu hanya terkotak, tapi harus off of the box. Jadi out of the box ya. Jadi teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman. Kuncinya sukses dalam berwirausaha, terlebih dalam menyusun sebuah proposal bisnis. Yang kedua, nanti membahas mengenai model kepemilikan bisnis ya. Kepemilikan itu dari segi kelembagaannya, kemudian dari segi image-nya ya, gambaran orang terhadap usaha tersebut. Dan yang ketiga, aspek dalam manajemennya, konsep dari manajemen. Yang keempat, ada teori pasar ya, kemudian pemasaran dan loyalitas pelanggan. Jadi nanti ada sedikit praktek-praktek dalam pemasaran khususnya. Ini lebih ke praktek kalau bisa ya. Jangan tidak tadi pemasarannya tidak ke teoritis tapi lebih ke sifatnya praktek atau mungkin kasus, seperti itu. Dan yang keenam, strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia, karena ini berbicara mengenai organisasi, SDM sangat penting ya. Tuh, kemudian yang ketujuh, aspek keuangannya. Jadi dalam menganalisa kelayakan sebuah bisnis itu dilihat dari yang pertama ada pasarnya, pemasarannya, sumber daya manusianya, serta nanti ada
bagaimana aspek keuangannya ya, dalam kondisi apapun seperti itu. Ya memang secara teori biasanya itu dalam kondisi normal. Lah bagaimana kalau dalam kondisi tidak normal? Itu kalau orang praktisi biasanya akan lebih menguasai itu seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dari pertemuan 1 sampai ke 7. Sedangkan untuk yang ke-8 nanti ada ujian tengah semester sebagai komponen penilaian. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9 sampai ke-13 nanti kita akan membahas mengenai bagaimana studi kelayakan bisnis itu ditinjau dari aspek ekonomi ya. Kemudian yang kedua peranan teknologi informasi untuk mendukung dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang ketiga aspek teknis proyek ya. Yang keempat nanti metode pemilihan investasi. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis itu tentunya ada hal-hal yang perlu yang terkait ya, salah satunya investasi usaha itu nanti ketika punya dana idle dan seterusnya bagaimana cara menginvestasikannya atau bagaimana teknik memilih investasi yang tepat seperti itu. Dan yang kelima nanti kita akan membahas mengenai analisa SWOT dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Itu yang menjadi sebetulnya kunci ya dalam menjalankan layak atau tidaknya itu harus ada SWOT-nya. Kalau ada analisa SWOT-nya itu nanti kita akan tahu bagaimana merencanakan atau menjalankan bisnis itu di kemudian hari. Kemudian yang keenam, tingkat risiko bunga ya. Dalam artian di sini nanti pengaruh bunga terhadap nanti ekonomi sebetulnya ini secara umum. Tapi nanti usaha itu perlu juga mempertimbangkan itu ya, karena nanti ini terkait dengan pendanaan atau permodalan biasanya ya, tingkat suku bunga seperti itu sangat diperhatikan ya. Itu intinya jangan sampai besar pasak daripada tiang, ibaratnya seperti itu. Yang ketujuh baru nanti laporan sebuah kegiatan usaha. Ini nanti menjadi tugas teman-teman dalam endingnya atau luaran dalam mempelajari mata kelas studi kelayakan bisnis. Tentunya harus teman-teman nanti mampu menyusun laporan proposal. Laporan proposal dari aspek tadi yang materi yang saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai ke 12. Lah nanti yang ke-13-nya teman-teman harus bisa mendeskripsi atau menyusun laporan tersebut dari aspek-aspek yang sudah dipelajari, kemudian ditambah lagi dengan cara mengkomunikasikan kepada stakeholders atau end user. Itu tujuannya untuk nanti saya melihat kemampuan teman-teman semuanya dalam menyampaikan informasi. Tentunya nanti teknisnya kita bahas di kelas ya, di kelas tutorial sekalian seperti itu. Nah, untuk referensi bisa menggunakan bukunya Freddy Rangkuti atau punya referensi lain yang terkait dengan SKB, bisa terkait dengan kewirausahaan, entrepreneur atau mungkin manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Tentunya itu sangat mendukung ya. Nah, jadi selain SKB itu sendiri atau studi kelayakan bisnis bukunya, tapi juga bisa menggunakan buku-buku lain terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan membangun branding, pemasaran ya, keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lainnya. Itu tentunya akan sangat membantu sekali nanti dalam proses pembelajaran namanya studi kelayakan bisnis, karena ini sifatnya lebih komprehensif ya, tujuannya bagaimana cara menyusun sebuah laporan dalam kelayakan bisnis seperti itu. Nah, nanti untuk penugasan ya nanti saya jelaskan teknisnya itu di perkuliahan tutorial. Dari nanti di kelas studi kelayakan bisnis saya ini nanti saya buatkan kelompok, saya bentuk kelompok ya, satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Kemudian untuk komposisi penilaian, yang pertama ada UTS itu penyumbangnya 25%, UAS 25%, tugas karena itu nanti melihat berat tugasnya itu, ini saya revisi, tugas itu nanti bobotnya sama dengan UAS ya, 25%, ini nanti saya revisi nih. Kemudian kuis itu 15%. Dan nanti untuk keaktifan itu 10%. Keaktifan di sini tanya jawab, diskusi ketika mata kuliah tutorial. Di mata kuliah tutorial saya menyediakan waktu juga nanti diskusi itu sekaligus pembimbingan proposal.
dalam hal ini adalah nanti luarannya studi kelayakan bisnis atau proposal bisnis. Oke, kemudian aturan perkuliahan ya yang terakhir ini nanti dilaksanakan SKB itu dilaksanakan secara online full ya menggunakan apa? Google Meet ya. Mekanismenya nanti bisa melalui grup WA, bisa melalui Google Classroom ya. Dan nanti untuk tatap mukanya menggunakan Google Meeting. Untuk aturan-aturan perkuliahan yang selanjutnya, presensi ini tidak wajib ya. Jadi kita mengikuti aturan ST Surakarta ya. Nanti di sela-sela perkuliahan mungkin apabila memungkinkan dosen akan mengirimkan link kehadiran itu ya diisi saja. Tapi itu tidak wajib ya. Itu sebagai monitoring atau sebagai bahan evaluasi dosen saja ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai materi nanti akan dijelaskan di setiap sesi tutorial ya. Kemudian setiap keaktifan akan dinilai oleh dosen. Mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan RPS kita kali ini. Saya akhiri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang pertama di kelas SKB.